Singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Alhamdulillah alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa silaturahim dengan saudara-saudaraku semua walaupun lewat medsos. Semoga tetap bisa menguatkan tali silaturahim kita. Nah, di sini saya ditemani oleh Gus Mustafa, lengkapnya Zainal Mustafa dari Semarang. Ini beliau habis perjalanan dari rumah dari Semarang ke timur lewat jalur selatan. Ya, ini alhamdulillah sore tadi beliau nyampe sini dan insyaallah akan berlanjut lagi. Ya, beliau menjalani yaitu ziarah ke makam-makam leluhur tanah Jawa, para wali, sampai ke sudah ke Ampel, Gus, sudah ke Ampel. Ya, sudah ke Ampel. Ya, beliau lewat jalur selatan. Ya, semoga perjalanan beliau untuk nyambung oyot istilahnya. Nyambung oyot ini penting ya, saudaraku. Nyambung oyot, nyambung leluhur, dengan harapan kita sebagai para putra wayah atau penerus perjuangan para leluhur kita, baik dalam kehidupan kita dalam hal beragama, berbangsa maupun bernegara, ini Allah meridhoi dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah oleh Allah, bisa meneruskan perjuangan para leluhur kita dalam hal beragama, berbangsa maupun bernegara. Dan semoga kita sebagai putra wayah, ini anak putu, bisa lebih baik atau minimal bisa mikul dhuwur mendem jero. Ya, memang tugas sebagai anak putu ini harus mikul dhuwur mendem jero. Itu nutupi salah bapak kita, orang tua kita, mbah kita, dan mengangkat nama orang tua, nama mbah kita, leluhur kita semua. Dan kita sebagai putra wayah atau para penerus perjuangan ini harus punya tekad yang kuat dan tekad bulat untuk gimana bisa mewujudkan cita-cita para leluhur kita yang belum kesampaian atau belum terwujud, ya, terutama dalam negara kita. Cita-cita para perintis kemerdekaan Republik Indonesia ini yaitu mewujudkan negara yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kemarin itu, Gus, jadi dari rumah hari apa, Gus? Hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa, ya. Terus dari rumah ke arah selatan, ya, arah Selatan. ke Ponorogo. Ponorogo. Ya, Ponorogo. Berarti beliau sudah ziarah ke makam Mbah Ki Ageng Besari, ya, Mbah Kiai Besari, Hasan Besari, ya, Ponorogo. Nah, kemudian dari Ponorogo Blitar. Blitar ke makam Pak Karno, Iya, makam Pak Karno. Nah, ini Blitar, dari Blitar kemudian ke Pasuruan. Sempat ke Yai Hamid? Yai Hamid sama Mbah Singojoyo. Oh, Mbah Yai Hamid sama Mbah Singojoyo. Nah, kemudian dari Mbah Yai Hamid, Mbah Singojoyo, kemudian ke mana? Malang. Ke Malang, ke Candi Semberawan. Oh, Sumberlawang, ya kan, Sumberlawang. Kemudian ke Ngampel, ya.
Ampel, Mbah Soleh, ya, Suci. ya, Pak Sunaji, Mbah Bolong, kemudian ke Mojokerto ya, Gus ya? Mojokerto. Ya, kemarin ya tadi malam, kemarin beliau sampai ke Trowulan Mojokerto, dan harapan beliau kemarin WA saya katanya mau silaturahim ke Gus Im, tapi ternyata rumah dalam atau dalamnya Gus Im peteng ya, mungkin dianggap kosong padahal bisa masuk lewat samping ya, tapi Gusnya tidak paham sehingga beliau langsung ke makam Troloyo ya, ke Syekh Simatil Kubro. Sempat ke Sunan Ngudung enggak? Sunan Kudus, Sunan Kudus, Ya, terus ke Ratu Kencana Wungu, Ratu Kencana Wungu, Ratu Anjasmara, eh, Makam Pitu, Makam Atas Angin, atas angin ya. Loro Kepiur, dan lain sebagainya. Kalau Ratu Kencana Wungu itu sudah Islam, Gus ya. Iya. Itu sudah Islam. Ada makamnya dan itu sokeh, dan dilihat dari artefak atau situs yang ada di situ dari Benahan Purbakala memang sesuai. Kalau yang lain banyak petilasan, banyak ya, kalau saya Simatil Kubro memang makam yang lain masih banyak kan petilasan ya, tapi penting juga ya, kita itu mempelajari sejarah ya, itu sangatlah penting karena apa, sifat ya, atau kelakuan kita insya Allah tidak jauh dari para leluhur kita. Cuman bedanya dulu mungkin zaman Hindu Buddha belum kenal Islam, belum kenal, hanya beda aja, beda masalah ibadah, adat istiadat ini yang beda. Alhamdulillah dari Trowulan tadi sore beliau nyampe ke sini, dan semoga juga ada hal-hal yang memang cocok untuk beliau ya di sini ya, karena ya di sini memang tempat ini memang apa ya Gus, tatanan di sini itu ya memang sesuai dengan potensi yang ada di sini. Jadi apa adanya di sini. Jadi ada kayu-kayu macam-macam, pernak-pernik ini kita tidak mencari di sini. Tapi memang adanya ini kita menemukan seperti ini ya, kita wujudkan ya seperti ini juga. Masalah dikatakan orang lain gimana ini ya terserah yang mengatakan. Untuk sekilas Gus tentang situasi pendopo ini gimana menurut ini ya? Satu tempatnya yaitu sejuk, yang pasti sejuk, tempatnya asik, nyaman buat orang beribadah, Agak keras Gus. tawasul. Di tempat ini tuh sangat ya nyaman, tentram buat segala bentuk peribadahan. Mungkin bagi saya pribadi tempat ini cocok untuk semua agama. Dari segi arsitektur yang tradisional, seni-seni zaman dahulu, di mana bahwa mungkin bagi saya pribadi, pemilik, pendiri maupun yang tinggal di sini masih sangat mementingkan budaya orang-orang zaman dahulu, terutama Nusantara ini. Kiranya betul lah. Ya memang kita apa ya kita berusaha mempertahankan peradaban yang ada di Indonesia ya, terutama di Jawa. Karena secara pengamatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, secara keyakinan masyarakat semua negara dunia ini mengakui ya, bahwa peradaban kita ini peradaban yang terbaik di dunia dari sisi apapun, dari sisi budaya, adat istiadat, kemudian sumber daya alam yang ada, potensi ini kita menang semua gitu. Tapi kadang-kadang malah justru orang kita malah condong ke barat-baratan, ini kan lucu. Ya kita mungkin boleh karena apa adat yang ada itu yang terjadi itu dalam kenyataan kita itu kan apa, adoh kepareken lah, adoh kepareken. Contoh kadang di sekitar kita, di dekat kita, di desa kita ada guru-guru, ada para kiai yang mungkin lebih alim, tapi kadang-kadang orang lebih condong untuk mencari guru di luar itu ya, banyak itu namanya adoh kepareken. Contoh di desa ada wis tukang suwuk sing mandi lah ya, tapi ora ketara. Ya ana dukun.
Jadi akhirnya apa? Karena kurang yakin dengan tetangga sendiri, akhirnya mencari dukun atau tukang suwuk atau kiai yang jauh. Mungkin lebih meyakinkan ya, karena apa? Tersugesti dengan berita-berita omongan orang yang ada. Jadi alhamdulillah di sini sudah 21 tahun, 21 tahun ini apa berdiri, dan tetap seperti ini kita bertahan dengan apa yang ada. Jadi ya mohon doanya semoga saya dan keluarga besar Padepokan Sunan Giri Noto tetap bisa bertahan dalam berdakwah, dalam berjuang, tetap secara alamiah ya, berjalan apa adanya. Ya pesan Yai Fakih Abdullah Fakih Langitan, pesan guru saya juga Yai Abdul Aziz Khairi ini, bahwa dalam berjuang ya kita kalau bisa alamiah. Jadi ojo apa golek manuk di sini durung duwe kurungan. Jadi kalau golek manuk sih durung duwe kurungan. Ojo gawe kurungan sih durung ana manuk, kualik Gus. Ini kebalik ya. Jadi ojo gawe kurungan sih nek manuke durung ana. Ya umpama kita punya santri itu ruangan kurang, kamarnya kurang, nah itu kita baru buat kamar lagi. Kalau sekarang enggak Gus, kadang-kadang bangunan yang diutamakan tapi isinya tidak ada, santrinya kosong, itu ada. Ya alhamdulillah dengan sambung serawung ini semoga bisa saling mengkuatkan ya, sesama sambung oyot ya, podo-podo anak putu Nabi Adam. Terus pengalaman di perjalanan apa Gus yang kemarin berkesan Gus? Apa? Pengalaman saya pribadi di perjalanan, salah satunya ketika di makamnya lagi Simbah Ki Ageng Besari. Itu dari Ponorogo rumah Padi, tujuannya pesan beliau untuk supaya lewat bawah jalur Madiun kemudian Pasuruan. Tapi ketika saya ingin berniat untuk mencoba ke Simbah Ki Ageng Besari, bila saya melewati Trenggalek, kemudian Tulungagung, kemudian Blitar, dan setelah saya kepada makam Pak Soekarno. Dan ternyata alhamdulillah saat ini termasuk kalau beliau kalau beliau yang kesekian, alhamdulillah sebelumnya hanya sekedar memandang, mengagumi. Kemarin alhamdulillah sudah sampai ke sana, ketemu secara langsung, insyaallah hiburan batinan. Masuk salah satu hal yang sungguh mengesankan bagi diri saya. Kemudian yang namanya Abdul Hamid Pasuruan, bertemu beliau juga ke makam beliau, yang dulunya sekedar mengagumi, mendengar cerita-cerita, bisa tabarukan di sana. Ketemu banyak orang yang entah mengapa satu persatu dari sekian orang yang saya temui, insya Allah saling berkesinambungan hingga sampai kepada beliau. Ya itu Gus, sebenarnya memang jongko itu harus dijangka ya. Jadi pengetahuan itu tanpa laku, tanpa dijangka juga tidak akan ketemu. Ya, contohnya jongko Joyoboyo, Pakem jongko Joyoboyo itu juga terkandung banyak filsafat, bahasa-bahasa Sanepo. Kalau kita tidak difahami dengan lelaku juga tidak akan paham ya. Bahkan bisa jadi salah kaprah karena banyak penafsiran ya, banyak penafsiran yang muncul dari pemikiran-pemikiran pribadi-pribadi. Ini juga repot, jadi harus dijangka bahwa dengan kita sadar bahwa kita punya leluhur,
punya sejarah. Kalau kita mau melacak ya insya Allah akan ketemu. Tidak hanya tahu, tidak hanya ngerti, tapi insya Allah bisa menjalankan. Itu yang jadi harapan kita ya. Ya itu teman-teman, saudara-saudara semua, khususnya para santri ya dimanapun berada, itu pentingnya kita melaksanakan ziarah atau silaturahim, sambung serawung, terutama untuk para leluhur kita. Itu bukan kita berarti itu andaikan kita punya nasab keturunan para kiai besar, keturunan para wali, keturunan para pejuang, terus kita bangga, itu enggak. Ini untuk memacu, untuk cambuk bagi kita ya, bahwa kita merasa bahwa kita sebagai anak turun para pejuang, anak turun para kiai, anak turun para ulama, gimana kita bisa meniru ya, beliau-beliau pendahulu-pendahulu kita yang jelas wong biyen iku mau gak wali minimal wong sakti lah. Minimal wong temen lah gitu. Awake dhewe pinter tapi ora temen. Ya wong biyen iku sakti-sakti, walaupun mungkin membaca aja kurang fasih tapi diberikan mandi karena menang temen ya. Itu yang kita ajarkan juga pada para santri, insyaallah. Dan insyaallah akan, kalau kita selalu mengingat para leluhur kita, mengingat para guru-guru kita semua yang sudah dipanggil oleh Allah, itu insyaallah kita akan lebih dimudahkan, dipermudah dalam kita mencari ilmu, dalam kita mencari jati diri kita. Ya, itu sangat penting sekali. Dan cuman saya pesan untuk para santri yang masih dalam tahap belajar di pondok pesantren, yaitu ngaji alatnya, nabu sorobnya, tentang akhlaknya, itu tentang Qur'annya, itu harus diperdalam dulu, diselesaikan dulu ilmu alatnya, baru nanti menginjak ke tatanan lelaku ya, lelaku spiritual dan praktek-praktek kehidupan, memahami semua kultur masyarakat, elemen masyarakat, itu sangat penting ya. Karena walaupun kita punya ilmu, tetapi kalau kita kurang memahami dengan kultur masyarakat atau menyifati auden kita, menyifati masyarakat kita, menyifati umat kita, kita dalam menyampaikan dakwah ini kurang bisa diterima ya. Makanya ilmu harus ditambah dengan wawasan, dan wawasan ini kita memang harus turun gunung, memang harus tahu betul situasi di lapangan ya. Karena hampir rata semua teman-teman kita ya, atau baik terutama para dulur-dulur ya, ada ustadz, ada gus, ada kiai yang gampang terprovokasi dengan situasi kondisi yang ada sekarang, gampang terprovokasi dengan situasi kondisi politik terutama ini, karena mereka ngopine kurang ado. Gitu, ngopine kurang ado. Akhirnya ono bahasa titik selentingan berita-berita langsung masuk dan langsung disampaikan. Nah, ini kurang kontrol ya, terutama dalam dunia medsos ini. Kita harus memang berwawasan luas, harus punya banyak argumen, harus punya banyak artikel untuk membandingkan satu hukum dengan hukum yang lain, satu pendapat dengan pendapat yang lain ya, sehingga kita bisa menjadi benang merah, bisa menjadi penengah dalam situasi kondisi yang seperti ini, yang rancu ini. Jadi kita sebagai pemuda ya, khususnya sebagai para penerus ya, ini harus lebih cerdas ya, gimana kita bisa sebagai penengah ya, sebagai penengah dalam situasi kondisi yang kurang kondusif ya. Karena apalagi dalam situasi kondisi pandemi Covid-19 ini luar biasa pengaruhnya, terutama kepada anak-anak kita ya, terutama yang masih dalam tahap belajar ya. Dalam tahap belajar ini memang harus ada langkah-langkah khusus atau kewaspadaan agar gimana anak-anak kita yang masih dalam tahap belajar tetap bisa melaksanakan proses belajarnya
dan di sisi lain juga tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada yang serba sulit sekarang ini, terutama dalam masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi semua mengalami kesulitan dan tidak pandang golongan ya, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah, ini semua mengalami hal yang sulit ya. Ini harus ada langkah-langkah terutama untuk para santri ya, untuk para tokoh agama, para gus, para kiai, para ustadz ya. Ini harus turun gunung. Gimana caranya kita tetap bisa memberikan semangat kepada umat, semangat kepada para santri untuk tetap optimis bahwa adanya corona ini akan banyak muncul hikmah yang besar yang bisa membawa umat ini, bisa membawa dunia ini, negara ini akan lebih baik. Ya, inilah caranya Allah untuk menata bumi, untuk membersihkan dari kotoran-kotoran, dari semua kedoliman. Ya, dan terutama dolimul nafsi, dolim pada diri kita sendiri yang harus kita utamakan. Ya. Kalau dolim sama orang umum lah. Ini mengkhianati diri kita sendiri ini yang ya, ini yang harus kita utamakan ini. Dan mungkin jadi ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anakku semua, kepada umat semua, bahwa adanya corona ini mari kita ambil hikmah untuk menata diri kita, menguatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan corona ini justru malah mengalami kendor atau keputusasaan. Dan ini kalau kita sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang disepuhkan ya, orang yang dibuat curhatan oleh umat, ini tidak turun gunung atau tidak punya langkah gimana kita bisa menyampaikan dakwah kita, menyampaikan ide-ide kita, menyampaikan kreativitas kita kepada umat tanpa kita juga bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah. Nah, ini akan sangat sulit. Jadi masyarakat akan terjadi sindrom kesepian. Jadi sindrom kesepian karena apa? Mau usaha takut hancur karena corona, terhalang oleh corona. Mau buat acara majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat tidak bisa karena corona. Akhirnya terjadi keputusasaan, akhirnya banyak berpikir, banyak melamun ya. Banyak melamun ini juga bahaya sekali ya, karena melamun sendiri di dalam kamar itu kerusakan di dalam satu malam itu sama dengan habis 12 batang rokok. Iya, jadi wong ngelamun apa meneh ngelamun cewek ya, ngelamun sehari gak ono koncone ya, dalam semalam itu kerusakan sama dengan habis 12 batang rokok. Ini cara penelitian, Gus. Jadi kalau umat kita, masyarakat kita ini banyak melamun dengan kondisi pandemi ini, berarti nanti bahayanya yaitu akan terjadi sindrom kesepian dan akan berpengaruh kepada fisik kita, berpengaruh kepada imun kita, daya tahan tubuh kita, sehingga akan terjadi lemah ya. Jadi imun kita akan lemah, mungkin iman kita juga akan lemah juga kalau kita terpengaruh ya, sehingga akan mudah terkena penyakit ya. Jadi ini langkah-langkah ini termasuk lewat medsos ini mari kita gunakan daripada melamun sendiri ya, kita gunakan untuk silaturahim, untuk banyak argumen, banyak tambahan-tambahan, masukan-masukan dari teman-teman semua dan banyak memunculkan kreativitas para anak-anak kita dan teman-teman kita semua. Ya, kadang-kadang ada orang yang gaptek terus istilahnya apa gaptek ya. Nggak paham teknologi ya. Ya, ini akhirnya belajar teknologi, yang nggak kenal YouTube akhirnya belajar YouTube, yang nggak kenal Facebook akhirnya belajar Facebook, yang tidak pernah tampil bicara di umum akhirnya lewat Facebook juga berani juga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada banyak teman-teman kita yang ilmunya banyak tapi demam panggung ya. Demam panggung itu juga harus banyak latihan juga
Ya ini mari kita gunakan untuk para santri agar tidak demam panggung. Ya ini latihan bicara di Facebook seperti ini. Ya, sebelum kita bertemu langsung dengan audien atau pendengar yang banyak. Ya, ini untuk pembelajaran kita. Jadi bukan berarti kita hanya ingin terkenal di Facebook, ingin terkenal di YouTube, ya kalau bisa jangan sampai lah. Tapi karena sekarang memang situasi ini sangat membutuhkan, ya ini kita juga harus tampil. Ya contoh zaman dulu Facebook tidak seketat sekarang, YouTube tidak seketat sekarang. Kalau dulu mungkin pornografi ya atau hal-hal yang istilahnya berbau sara atau apa bisa muncul, tapi sekarang sudah tersaring, terfilter. Nah ini dengan para kiai tampil ini, insya Allah jengking. Ya mohon maaf ada sponsor ya. Ternyata ada kalau jengking Intel ini, Telik Sandi kalau jengking ini yang datang. Ternyata ada Telik Sandi kalau jengking yang datang. Sampai apa tadi Gus? Tentang gaptek. Ya tentang gaptek ya. Ya kita sekarang harus cerdas dalam teknologi ya, walaupun kiai, ustadz harus paham ya. Karena kalau kita tidak paham akhirnya kita mudah untuk menerima informasi yang salah, yang hoak, membedakan antara yang informasi yang real dengan informasi yang hoak. Nah ini kadang-kadang kita bisa salah Gus. Ya, contohnya termasuk kalau kita sekarang banyak lahir faham-faham Wahabi, faham-faham Syiah, faham-faham radikalisme, apalagi faham-faham khilafah yang akan menjadikan khilafah negara ini. Ini kalau kita tidak paham, oh ini akunnya dari kelompok mana, ini juga penting Gus. Jadi sebelum kita gabung di akun manapun kita harus paham akunnya ini milik siapa, sumbernya dari mana. Nah itu kita harus paham agar kita tidak gampang terpengaruh ya, dan ini pun harus banyak hubungan, banyak komunikasi dengan dulur-dulur kita semua ya, dan dari berbagai lapisan apapun, bahkan dari agama apapun boleh ya. Dari agama apapun kita juga perlu mengetahui ini agama apa, faham apa, aliran apa, torekohnya apa. Ini harus kita fahami. Jadi tidak cukup kita hanya dengar atau cukup tahu dari membaca dari kitab, tidak cukup itu. Karena mengimplementasi apa Gus? Ya, implementasikan, mewujudkan itu tidak mudah, tidak mudah seperti kita bicara seperti sekarang ini. Harus dengan banyak kegiatan ya, bahasa kasarnya harus banyak ngopi ya, banyak ngopi itu istilahnya ngolah pikir ya, harus banyak ngolah pikir ya, banyak tafakur. Tafakur sendiri itu afdolun min apa Gus? 1000 rakaat. Terkadang itu anak muda zaman sekarang itu kebanyakan ngopi Gus. Kebanyakan ngopi malah ya. Kebanyakan ngolah pikir tapi dia kurang ngaji, Oh kurang gitu. ngasah jiwa. Ya ini ada masukan lagi, ternyata ngopi juga malah kalau kebanyakan malah jadinya tidak baik juga ya. Kebanyakan ngopi tapi ngolah jiwanya, ngajinya kurang ya. Yeah. Ngaji jiwa nih ini kurang. Tapi itu juga penting juga, memang dasar utama itu. Yeah. Ngaji jiwa itu penting, tapi berangkatnya, niatnya itu harus betul-betul tertata ya.
Walaupun kadang-kadang sekarang ini kita pinter pun, tapi kalau kita tidak ngolah jiwa, tidak ngolah rasa, itu juga sangat membahayakan sekali. Bener. Ya, contoh sekarang banyak di medsos muncul banyak orang-orang pinter ya yang muncul di YouTube dengan apa pengkajian-pengkajian. Ya, itu padahal mereka bicara hukum tidak tujuan menguatkan hukum, tapi malah hanya untuk memperbanyak subscribe aja gitu. Aja terus gimana bisa wah dengan mereka memakai judul-judul yang kontroversi Gus. Ya, judul-judul yang menarik, yang membuat orang penasaran, tapi negatif. Ya, ini juga bahaya sekali. Supaya mereka para youtuber ini membuka YouTube ya, membuka itu sangat bahaya sekali. Ini termasuk pinter ya, ngolah bikin ngopinya banyak tapi ngajine kurang. Ya. Jadi ngolah jiwone kurang, apalagi ngolah rasane kurang, sehingga tidak memandang efek dari apa yang disampaikan. Ini berbahaya untuk umat enggak ini ya, itu banyak bahaya sekali Gus, untuk saat ini. Nah, ini makanya kenapa dalam hal apapun, dalam situasi selama kita ada kesempatan ya kita gunakan untuk ya komunikasi seperti inilah. Ya, ini bukan tujuan apa-apa, ya, tapi memang ya gimana setiap saat, setiap waktu kita bisa bicara yang manfaat atau melangkah dalam kreativitas yang betul-betul manfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain ya. Dan tetap kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, ini kita harus ya sedikit banyak semaksimal mungkin harus kita laksanakan ya, harus kita minimal kita harus punya niat lah, niat untuk gimana kita menjadi orang yang manfaat walaupun hambatannya banyak, tantangannya banyak ya, biayanya juga banyak, waktunya juga banyak, menyita waktu. Ini harus kita ada niatan untuk ke situ ya. Tidak cukup kita hanya melihat-lihat, hanya membaca sebagai penonton aja, jangan sampai lah. Ya, dalam situasi apapun, dalam situasi senang maupun tidak senang, maupun enak atau tidak enak, rezeki sedikit maupun rezeki banyak, ya gimana kita tetap tampil, ya, tetap berjuang, ya, tetap melangkah ya, dan sebagai wujud syukur kita, cara kita menata syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak terjadi keputusasaan ya, tidak terjadi ngersulo, tidak terjadi kecewa, karena kalau ini kita hanya memandang secara lahiriah banyak sekali hal yang mengecewakan Gus. Ya, kita sendiri kecewa sama orang, mungkin orang lain juga kecewa sama kita juga ya. Orang lain kecewa sama saya ya, banyak sekali. Saya sendiri mengalami kecewa sama orang lain juga sangat bisa sekali ya, sangat luar biasa ya. Tapi ya gimana ini tidak terjadi, kita bisa menyikapi dengan bijaksana, bisa mengembalikan ya, dengan kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan untuk koreksi, introspeksi, waspada dengan kondisi yang ada ini. Jadi kita jangan sampai terbawa oleh situasi kondisi sehingga kita lepas kontrol, sehingga kita lepas dari rel, keluar dari rel-rel yang ada. Ini jangan sampai. Kalau masalah mungkin kita belum bisa melaksanakan maksimal, yaitu karena itu kemampuan, Mas, itu masalah kemampuan, masalah SDM gitu, Mas. Masalah sumber daya manusianya itu tidak ada masalah. Ya, yang penting mungkin kita bodoh pun selama kita berusaha untuk gimana kita menjadi orang yang ngerti, gimana kita bisa, gimana kita mampu. Karena tidak ada di dunia ini orang baik, tidak ada. Yang ada hanya gimana kita jadi baik, gimana kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, gimana kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu tugas kita. Jadi kalau merasa baik janganlah ya, tapi selalu kita haus dengan kekurangan yang ada, untuk haus ilmu, haus mencari tambah-tambahan, haus mencari wawasan untuk menambah energi, menambah strong, menambah kekuatan kita dalam kita
beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kalau kita punya prinsip-prinsip seperti itu Gus, itu insyaallah bisa diterima oleh orang banyak lah. Jadi kemarin itu ya alhamdulillah kemarin itu kita didatangi siapa? Gus Munir itu ya. Gus Munir dari Pondok Miftahul Ulum Jombangan Pare. Jadi kita tidak boleh menggampangkan. Jadi pertama langkah kita yaitu harus punya ikhtiar ya, harus usaha gimana. Pertama dalam situasi pandemi Covid ini kita harus memang usaha, harus ikhtiar, ya, harus bekerja dan harus doa. Jangan sampai doa tok tapi tanpa usaha ya, jangan sampai. Itu termasuk tidak waspada. Jadi berdoa, kemudian pasrah ya. Sabar dulu baru pasrah ya. Ya dengan situasi ini pertama yaitu kita harus ikhtiar ya, berusaha gimana kita bisa selamat dari situasi kondisi yang ada ya, kemudian bekerja menjalani yaitu kasaf, yaitu menjalani melakukan apa yang jadi aturan untuk gimana kita bisa selamat ya, kemudian berdoa. Setelah berdoa harus sabar ya, rotok ngempedidik lah dalam situasi pandemi ini. Semestinya kita tidak sabar ingin membuat acara, nggak sabar ingin kita ngaji dengan bebas, majelis taklim, dzikir, sholawat dengan bebas. Sekarang belum bisa. Ingin kumpul dengan saudara dengan bebas belum bisa, ya harus sabar dulu, kemudian baru tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang banyak bukan tawakal, sekarang bukan pasrah tapi ngesrah. Kalau orang pasrah itu nggak pikir lagi, karena apa? Proses sudah kita jalani semua kok. Yang penting pasrah pada Allah, terserah Gusti Allah. Kalau sekarang orang belum menjalani tapi ngomong pasrah. Jadi intinya saya kepikiran, pasrah kok juga kepikiran. Ini jenenge pasrah wis gak kepikiran. Yang namanya pasrah itu sudah lepas ya. Sudah terserah bosnya sana, terserah keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya senang sekali ya, ini pertama untuk para gus-gus yang muda-muda ini ya, memang harus banyak komunikasi, banyak berhubungan dengan semua elemen. Sealim apapun orang, kalau kita itu tidak bisa merangkul semua elemen, tidak akan bisa gitu. Dan kita sendiri punya ya tugas ya, gimana menata iman kita, menata tauhid kita. Ini pun kalau kita tidak bisa memandang perbedaan sebagai rahmat, ya tidak akan bisa. Omong kosong kalau kita bisa yakin dengan Allah, iman dengan Allah, itu tidak akan bisa. Di tauhid ini memang harus bisa menjadikan perbedaan sebagai rahmat. Ya, termasuk ya di negara kita untung alhamdulillah bisa hidup, diberikan Allah hidup di Indonesia ini dengan landasan negara dasarnya yaitu Pancasila. Padahal Pancasila ini termasuk mengakui adanya perbedaan, mengakui, sadar bahwa kita ini berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda etnis. Ini harus kita sadar bahwa para tokoh-tokoh kita, para pendahulu-pendahulu kita, proklamator kemerdekaan kita ini sadar, para ulama pendahulu kita ini sadar akan adanya perbedaan ini. Tapi gimana perbedaan ini bisa menjadikan rahmat yang akan disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita praktekkan ya. Ini termasuk wujud kita, cara mensyukuri kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi bukan berarti kita Pancasilais. Sekarang di YouTube ada ya, karena sekarang Gus Baha ini orang yang terkenal, Gus. Aku juga di judul-judul banyak. Pilih mana Pancasila dengan Al-Quran, ini kan bahasa menjebak ini. Nah ini kalau kita tidak antisipasi, tidak waspada, bahaya sekali, Gus. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Pilih mana Pancasila dengan Al-Quran, urusannya beda. Ya, kita dalam urusan keagamaan dan kenegaraan kok dicampur aduk, itu lucu. Tapi yang jelas kita juga meyakini bahwa
intisari ya, ini termasuk pengejawantan. Terus intisari dari di Pancasila ini ya dari Al-Qur'an semua gitu. Karena kalau kita bicara Al-Quran itu tidak mungkin secara letterlek dilaksanakan bisa diwujudkan dengan apa yang ada, itu tidak mungkin gitu. Ya, harus kita sampaikan, harus kita laksanakan dengan adat istiadat yang ada, kultur masyarakat yang ada, kondisi ya, termasuk geografis itu juga harus sesuai ya. Jadi alam yang ada ini gimana. Ya, terima kasih untuk saudara-saudaraku semua yang hadir pada malam hari ini. Ini ada Ahmad Syafiq Al-Jawi, ini dari Ngerobokan ya, Syafiq dari Tari Sufi Kelambu Ngerobokan. Ada Nur Jamiah Rotibul Haddad ya, terima kasih kehadirannya. Ini ada Yainun dari Bojonegoro, terima kasih. Kang Kholik dari Pati ya, dari Batangan Pati, terima kasih telah menyimak apa yang pembicaraan kita ya, semoga bisa nambah ya. Kalau ada yang kurang dari pembahasan kita ya bisa disampaikan lewat pertanyaan monggo, lewat inbox monggo, lewat WA monggo ya, kita akan jawab semampu kita. Tapi yang jelas kita tampil di sini bicara ini tidak kok terus kita merasa pintar, bukan. Tapi ya mungkin kita juga ada unek-unek kita yang bisa tersampaikan dan langsung juga akan jadi pertanyaan pada saudara-saudara semua, juga akan menjadi jawaban juga pada saudara-saudara juga. Ada yang jadi pertanyaan juga akan menjadi jawaban. Jadi saya akan jadi pertanyaan untuk Anda dan Anda juga menemukan jawaban dari kita. Ya, imbal balik lah gitu. Jadi perang medsos ini sangat penting gitu loh. Iki sekene kopi iki wis lho. Ya ilah. Ya, ini namanya ini jadi ya alhamdulillah ini wujud ini. Kalau ngopi itu penting, tapi kebanyakan ngopi ya. Ya ini ada sponsor ya. Terkadang itu ada beberapa hal yang sangat lucu, Gus. Iya. Bahwasanya orang Islam itu lupa akan Islam itu apa. Padahal sudah jelas Islam itu rahmatan lil alamin, tapi seolah-olah sekarang itu malah menjadi Islam rahmatan lil muslimin. Kadang itu sangat salah sekali. Iya. Sangat fatal. Dan makanya dari situlah karena Islam itu rahmatan lil alamin bisa diterima di negara ini. Para leluhur kita, orang-orang Jawa, adat-adat Jawa. Jadi bukan berarti ini iki Islam Nusantara iki wis apa liberal, Islam Nusantara pluralis, wis mencampur adukan, wis campur aduk agama. Wis cara apa itu? Campur aduk ya apa? Dicampur adukan. Ini ya bukan berarti kita itu lupa atau tidak percaya atau tidak melaksanakan Al-Quran atau Sunnah. Justru dengan adat istiadat yang ada ini, dengan rahmatul alamin inilah malah justru kita bisa melaksanakan yang tidak bisa dilaksanakan oleh penganut agama-agama di lain negara kita. Di negara bahkan di Arab sendiri pun belum bisa melaksanakan itu gitu. Justru praktek daripada rahmatul alamin ini bisa terlaksana malah di Indonesia ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan adat istiadat yang berbeda, tetapi tetap berketuhanan ya, tetap bertauhid ya, tetap percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sadar, bukan berarti kita pakai adat Jawa ono tahlil apa 3 dina 7 dina 40 dina sampai 100 dina sampai 1000 dina, itu bukan berarti kita terus Hindu Buddha. Lucu. Dan adanya wayang. Kalau wayang itu sudah bukan cerita Mahabharata lagi sebenarnya. Jadi kalau kita meyakini bahwa tayupan gamelan ini buatan Sunan Bonang ya, dijalankan oleh Sunan Kalijogo, ini berarti kan sudah mengandung Al-Qur'an di dalamnya. Jadi tidak semata-mata adat itu, cuman gimana adat Jawa yang ada waktu itu disusupi, dimasuki dengan ajaran-ajaran yang akhlakul karimah, dengan ajaran-ajaran rahmatul lil alamin, dengan ajaran-ajaran cinta ini.
Ya, rahmatan alamin termasuk itu adalah ada ajaran-ajaran cinta ya. Kalau nyawa bisa habis Gus, bisa mandek, tapi cinta tidak akan habis. Ya, dengan kekuatan cinta itu akan abadi selamanya. Walaupun orangnya sudah mati, tapi kekuatan cinta tetap abadi. Dan para pendahulu-pendahulu kita yang telah mewariskan berbagai macam apa ilmu ya, berbagai macam keahlian, bermacam-macam kekayaan yang ada di sini, bahkan terutama dalam hal kenegaraan kita diwariskan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita harus bisa mengisi betul ya, mengisi betul. Ini harus kita eh, syukuri ya, tidak semata-mata ini. Jadi ini memang butuh perjuangan yang luar biasa, dan mari kita isi kemerdekaan ini ya, dengan tekad yang kuat ya, bahwa kita adalah penerus para leluhur kita dan harus lebih baik ya. Dan anak sekarang kan cerdas-cerdas Gus ya. Ya, kenapa kita bisa mengatakan lebih baik, buktinya guru-guru kita dulu kadang sekarang jadi anggota kita. Ya, karena sekolahnya lebih tinggi daripada kita juga. Tapi bukan jaminan Gus ya. Sekarang itu masya Allah kadang-kadang karena gelar aja sehingga meninggalkan adab Gus. Karena gelar sehingga adab pada guru-guru kita hilang, guru-guru madrasah kita hilang. Dan ini ya, mari kita kembali ya kepada, insya Allah dengan situasi kondisi corona ini kita diingatkan kembali Gus dengan sejarah, dengan para perjuangan para leluhur kita, insya Allah di situ. Dan insya Allah ya ini ya mungkin untuk caranya Allah untuk menyatukan ya, tekad, menyatukan ide-ide yang ada. Makanya saya pernah guru saya memunculkan moto Mojopahit Bangkit Nusantara Jaya. Jadi Mojopahit Bangkit ini bukan berarti kita menghidupkan Hindu Buddha lagi, bukan, tetapi menyempurnakan ya, menyempurnakan ya, dari adat yang dulu belum Islami, sekarang setelah Islam menyempurnakan atau meneruskan ide-ide zaman Mojopahit. Jadi ide-ide dengan menyatukan Nusantara itu kan, Mojopahit itu menerima semua wilayah, menerima semua negara ya, dalam satu payung Mojopahit ya, asalkan mau nurut aturan Mojopahit. Dan Mojopahit itu juga sudah ngerti Islam, Brawijaya itu tahu Islam. Buktinya apa? Ampel Denta itu kan termasuk wilayah Mojopahit Gus. Ya, tetapi tidak bayar upeti. Ya, satu-satunya termasuk wilayah atau negara di bawah Mojopahit yang tidak bayar upeti kepada Mojopahit. Berarti kan sudah ngerti Islam. Kalau belum, tidak tahu Islam, tidak mungkin ya Ampel Denta sampai bisa berdiri kan gitu. Ya, kalau ada sejarah lagi bahwa Mojopahit digempur dengan kekuatan dari Demak, dari Raden Patah. Tapi dari versi lain tidak gitu Gus. Ya, karena pada saat itu kekuatan Mojopahit masih utuh gitu loh, masih utuh. Secara perhitungan tidak mungkin Demak bisa mengalahkan Mojopahit, tidak mungkin. Bener. Tapi karena ini ada hubungan antara anak bapak, ya tidak mungkin anak melawan bapaknya. Ya, walaupun beda ideologi, tapi di situ karena Brawijaya ini sudah tahu Islam, sudah tahu Quran, sehingga Brawijaya kirim surat kepada Raden Patah. Ini sudah berhadapan Gus, sudah mau perang ini. Hanya dikirim surat layang dari Brawijaya kepada Raden Patah, sirna ilang kertaning bumi. Ya iki lho Gus. Jadi ngalah gitu. Brawijaya ngalah. Ngalah karo anak. Ngalah bukan berarti kalah ya. Jadi ilang sirna ilang kertaning bumi, Brawijaya sama keluarga ini ngilang lewat sumur Upas ya, sampai perjalanan lewat bawah tanah, ada lorong bawah tanah sampai ke Gunung Lawu. Ini bisa dibuktikan ini. Kalau diizinkan saya berani ini bahwa ada lorong bawah tanah dari Trowulan sampai ke Gunung Lawu. Ini termasuk muksone, dan bukan berarti mukso hilang, enggak ke sini. Ya.
ini ada memang jalan-jalan rahasia ya, perjalanan Brawijaya sampai ke Gunung Lawu dan sampai tersebut Eyang Lawu. Jadi sekarang Sirno Elang Kertabumi dibuat sandi oleh TNI, ada di Kopas itu ada sandi Sirno Elang Kertabumi itu ada. Ada lagi Gus yang perlu ditambah? Setahu saya itu Pancasila termasuk sudah ada dari zaman dulu sekali sejak Majapahit. Iya. Nah kan termasuk juga Majapahit itu juga ada Pancasila, tapi bukan dalam hal untuk beragama, tapi dalam konteks hal pemerintahan dan kebudayaan itu sudah ada sejak zaman dahulu terkait Pancasila. Masuk juga mungkin Molimo, masuk juga dalam Pancasila, cuman dalam hal yang berbeda. Dan saya malah dapat masukan lagi dari ini orang purbakala Gus. Sekarang sudah meninggal. Itu mengatakan bahwa Pancasila yang di situ ada tertulis tergambarkan ada 45, ada 8 menggambarkan 17 Agustus 45 itu ternyata sudah ada sejak zaman Erlangga. Jadi simbol Garuda ini sudah ada mulai zaman Erlangga. Dan di situ digambarkan dengan adanya pusaka Garuda Peni. Namanya pusaka Garuda Peni. Dan saya pernah memegang pusaka itu. Dan pernah kita bawa ke sini dari Sidoarjo karena itu waktu itu memang dipasang di Sidoarjo untuk lumpur lapindo itu di wilayah sana. Kemudian waktu malam 17 Agustus beberapa tahun yang lalu kita bawa ke sini dan kita buat saksi di situ dalam pengibaran bendera di Padepokan ini. Itu jadi namanya Garuda Peni ya. Jadi Garuda Peni itu zaman Airlangga. Dan ternyata merah putih itu ternyata bungkus abunya Airlangga itu merah putih Gus. Ya, bendera merah putih. Jadi bukan kok buatan-buatan tahun-tahun ini atau 45 bukan. Ya, bendera merah putih itu bungkusnya abunya Airlangga. Raja Airlangga itu bendera merah putih. Bahkan bendera Majapahit juga merah putih ya Gus? Iya, ya, namanya istilah gula kelopo ya. Iya. Disebut dengan simbol gula kelopo. Ya, makanya ada lagu Bang Wetan di situ disebutkan di situ. Dan insya Allah nanti juga akan muncul juga dari timur Gus. Kita dan banyak dari cerita-cerita para sesepuh bahwa nanti untuk awan mendung yang gelap gulita ini akan hilang kalau ada sang surya dari timur. Ada panji-panji hitam muncul dari timur. Ini yang diyakini oleh para sesepuh ya, termasuk kelompok-kelompok Ratu Adil ya. Karena Ratu Adil itu bukan berarti khilafah Gus. Jadi Ratu Adil itu cara Jawa, cara Arabi ya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi istilahnya bangsa Mahdiin. Bangsa Mahdi ini wong sing oleh hidayah. Ya makanya difilter dikei musibah sapa sing bertahan berarti cara wong dikei bingung koyo gabah diinteri. Cara gabah iki endi sing gabung endi sing mentes lak ngono Guys. Sing gabung iki dipiakno wae, sing mentes disimpen dadi beras. Ini termasuk zaman ini sudah betul-betul terjadi dan mendekati istilahnya bermunculan timbul wati hitam keleme gabus. Untuk itu sebelum terjadi akan terwujud negara yang adil makmur gemah ripah Jinawi, ini akan terjadi revolusi alam Gus. Makanya mulai Pak Jokowi ada revolusi mental. Ini memang penting, memang mental perlu dibenahi. Ini bukan semata saya dukung Pak Jokowi, timnya Pak Jokowi bukan ya. Ini memang sesuai ya. Kemudian ini dengan corona ya inilah revolusi alam. Ya, karena semua orang dari elemen apapun ini sudah terkena penyakit ini. Ya, termasuk saya juga sudah kena penyakit ini. Ya, makanya dengan corona ini ya semoga menjadi penetralisir ya, penetralisir racun-racun yang ada ini dinetralkan oleh corona. Jadi virus itu ternyata penting juga gitu. Penting. Dan di dalam tubuh kita sebenarnya juga sudah banyak virus ini kan banyak ini. Ya, tapi setiap virus juga ada obatnya. Ya, racun pun ini
juga ada gunanya juga. Nggih. Racun juga musuhnya racun juga. Nggih, bener. Ya, musuh akan dimusuh racun, virus musuhnya juga virus. Bener, bener. Itu cara penyelesaiannya seperti itu. Bahkan obat kanker itu Gus, obat kanker tumor itu mengandung racun Gus. Semua obat ya, cuman dosisnya aja yang ada. Iya. Jadi ya itu teman-teman semua, saudaraku semua, sedikit yang kita sampaikan bersama Gus Tova, ini putra dari Kiai Imam Masyuri ya. Imam Masyuri, pengasuh pondok pesantren apa Gus? Rodotul Hikmah. Rodotul Hikmah, Desa Beranjangan. Beranjak. Beranjang ya, Beranjang, Kecamatan Gunung Pati, Semarang ya. Saya sudah 2 kali ke sana kalau tidak salah. Ya, saya kebetulan ini dekat dengan pondok kita juga, yaitu Pondok Pesantren Al Madani di Pelalangan ya, Kecamatan Gunung Pati, juga dekat dengan Padepokan Ilir-Ilir di Desa apa Gus? Malon ya, Malon, Kecamatan Gunung Pati. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita ada di Gunung Pati, dan semoga dari Gunung Pati ke sini, kita dari Lamongan ke Gunung Pati menjadikan tali silaturahim yang kuat. Amin, amin. Dan sama-sama kita bisa berjalan, bisa berjuang untuk mewujudkan cita-cita para leluhur kita untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto harjo, sampai terwujud Indonesia mercusuar dunia. Demikian dari saya, mohon maaf ya, atas segala kesalahan atau kekhilafan dalam kita menyampaikan. Semoga diharap maklum ya, semoga dimaafkan. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.